Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan ridhonya kita diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita dengan lancar dalam rangka pembahasan COVID-19 dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Sholawat seiring salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pelopor umat Islam yang membawa umat dari zaman kejahilan menuju zaman yang berbahagia seperti saat ini. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu hingga penyakit yang lebih parah. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, dan pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Seperti yang telah kita rasakan, pada saat ini telah munculnya penyakit corona atau COVID-19 sangat memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Baik itu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun lain-lain. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan mengenai pembahasan dampak COVID-19 terhadap bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terdampak COVID-19 sehingga harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, di mana biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung, namun sudah beberapa tahun ini dilakukan secara online. Bukan hanya pengajar yang bekerja keras dalam kegiatan pembelajaran secara online, namun orang tua juga ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar anak-anak seperti menjelaskan berbagai macam mata pelajaran dan membantu mengerjakan tugas sekolah. Di tengah pembatasan sosial akibat COVID-19 ini, kita harus tetap semangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kebijakan physical distancing yang bertujuan untuk memutuskan penyebaran wabah memaksa perubahan sistem dari pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi dengan sistem online skala nasional. COVID-19 telah menyebabkan gangguan luar biasa terhadap pembelajaran di Indonesia. 70% orang tua menyatakan kekhawatiran tentang hilangnya pembelajaran selama pandemi. Bahkan sebelum pandemi datang, Indonesia telah menghadapi tantangan pembelajaran yang serius karena 70% siswa berusia 15 tahun tidak dapat mencapai kemahiran minimum, baik dalam kemampuan membaca maupun menghitung. Model simulasi Bank Dunia memprediksi bahwa penutupan sekolah di Indonesia dapat menyebabkan penurunan skor PISA untuk kemampuan membaca sebanyak 21 poin. Saat ini, guru, siswa, dan orang tua menghadapi banyak rintangan dalam pembelajaran jarak jauh. Sebagian besar pembelajaran jarak jauh dilakukan melalui WhatsApp sehingga membatasi interaksi langsung antara guru dan siswa. Sehingga dengan adanya proses pembelajaran tersebut, anak menjadi kurang aktif dan pola berpikirnya semakin berkurang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dengan munculnya COVID-19 dan dengan adanya pembatasan proses belajar, mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan untuk generasi muda tahun mendatang, sehingga akan memberikan pengaruh besar bagi kemajuan perkembangan negara Indonesia. Untuk mengatasi masalah di atas,
pemerintah telah melakukan beberapa upaya, yakni yang pertama, dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh, pemerintah meluncurkan paket program pembelajaran daring dan luring, termasuk alat dan materi, yang telah membantu banyak anak untuk tetap dapat belajar selama sekolah ditutup. Selain itu, pemerintah memperkenalkan skema untuk mendukung biaya paket internet. Kedua, pemerintah mendukung pembelajaran jarak jauh dan pembukaan kembali sekolah dengan aman. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengadopsi pedoman pembukaan kembali sekolah dengan aman dan mendorong pemerintah daerah untuk memulai pembelajaran tatap muka, khususnya untuk sekolah di wilayah pedesaan dan terpencil di mana pembelajaran jarak jauh tidak dapat berjalan dengan baik. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.